Jika orang-orang seperti Roy Suryo dan pihak lain yang meneliti atau mempertanyakan keaslian ijazah Bapak Joko Widodo, maka pertanyaannya apakah mereka harus ditahan atau bisa ditahan atau tidak teman-teman. Dan secara umum seseorang yang tidak seharusnya ditahan hanya karena melakukan penelitian, analisis kritik atau mengajukan pertanyaan mengenai suatu isu publik. Dalam negara hukum, penahanan biasanya memerlukan dugaan tindak pidana yang jelas dan dasar hukum yang memadai teman-teman. Namun ada beberapa unsur yang membuat kubu Roy Suryo ini wajib untuk ditahan. Seperti yang pertama adalah penyebaran informasi palsu atau fitnah yang merugikan pihak tertentu. Yang tidak lain adalah Bapak Jokowi yang dirugikan di sini. Dan apabila semua unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu memenuhi apa yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS, maka Roy Suryo wajib untuk ditahan teman-teman, serta pemalsuan atau manipulasi dokumen bukti dan menjelek-jelekan Pak Jokowi teman-teman. Terlebih yang paling parahnya adalah fitnah yang mengatakan katanya bisa jadi Gibran bukan anak kandung Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi melakukan pesugihan, serta banyak hal-hal lain dari yang awalnya kasus ijazah palsu sampai merembet ke keluarga Pak Jokowi yang ikut terseret teman-teman. Dan jika kubu Roy Suryo dengan terbukti melakukan pemalsuan atau manipulasi dokumen serta bukti dengan sengaja membuat atau menggunakan bukti yang tidak autentik di hadapan publik serta melakukan tuduhan-tuduhan terhadap Bapak Jokowi, maka kubu Roy Suryo CS ini sudah wajib untuk ditahan teman-teman, serta melakukan pencemaran nama baik. Seperti yang kita ketahui kalau kubu Roy Suryo ini memang gencar menggaung-gaungkan dan menjelek-jelekan Pak Jokowi teman-teman. Terlebih yang paling parahnya adalah fitnah yang mengatakan katanya bisa jadi Gibran bukan anak kandung Pak Jokowi, mengatakan Pak Jokowi melakukan pesugihan, serta banyak hal-hal lain dari yang awalnya kasus ijazah palsu sampai merembet ke keluarga Pak Jokowi yang ikut terseret teman-teman. Nah, walaupun pada dasarnya menyampaikan pendapat atau hasil analisis pada umumnya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan harus dilindungi di negara Republik Indonesia ini, namun semua yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS ini terhadap mantan presiden 2 periode, mantan bapak yang pernah memimpin Republik Indonesia ini, apakah layak seorang warga negara melakukan fitnah-fitnah seperti itu teman-teman? Dan mari kita tunggu saja proses penyidikan dan putusan pengadilan apakah kubu Roy Suryo CS ini wajib untuk ditahan atau tidak teman-teman. Serta ada juga perdebatan antara tim kuasa hukum dari Pak Jokowi serta profesor ahli pidana dalam acara televisi Rakyat Bersuara teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. KUHP baik yang baru maupun yang lama itu jelas bahwa penahanan itu hanya bisa dilakukan untuk pidana yang di atas 5 tahun. Jadi kalau masih negara ini menganggap Roy Suryo CS itu melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, nggak bisa ditahan. Tapi kan Yarto, apa yang Anda lihat dari sini? Silakan. Pertama, saya melihat bahwa yang selalu diungkapkan atau di framing tentang apa yang dilakukan saudara Roy Suryo dan Tifa adalah fitnah atau pencemaran nama baik. Makanya rakyat itu banyak yang perhatian bahwa ini persoalan fitnah dan pencemaran nama baik. Kan begitu. Terhadap Pak Jokowi ya? Terhadap Pak Jokowi. Oke. Ya gitu kan. Dan itu make sense. Dalam artian make sense itu begini. Memang selama ini memang ada semacam tuduhan-tuduhan tentang ijazah palsu dan sebagainya. Begitu kan. Nah kalau memang ini adalah utamanya, framingnya itu adalah pencemaran nama baik, maka regulasi yang dipakai pun juga adalah undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Dan saya kebetulan adalah pengajar hukum dan komunikasi serta saya ikut 15 tahun mengawal dan ikut bahkan sebagai ketua panja revisi undang-undang ITE. Anda juga punya background hukum ya? Saya dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, UI. Dan juga komunikasi? Dan juga komunikasi. Saya adik kelasnya Pak Mahfud, MD. Oke. Jadi jangan dianggap bahwa saya orang komunikasi saja. Oke. Dan saya terakhir adalah staf ahli Menteri Kominfo atau Komdigi bidang hukum. Oke. Saya mengawal undang-undang ITE ini. Gitu loh. Nah, di undang-undang ITE maupun juga undang-undang KUHP yang baru maupun yang lama,
Pencemaran nama baik itu tidak pernah sanksinya itu sampai lebih dari 5 tahun. Oke. Gitu ya. Undang-undang ITE pada waktu tahun 2008 itu malah memang 6 tahun, 2008. Tapi pada tahun 2016 sanksi diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Saya ketua panjanya dari pemerintah waktu itu. Ketua panja dari DPR Pak TB Hasanuddin tahun 2016. Kemudian tahun 2014 pencemaran nama baik itu diturunkan lagi menjadi 2 tahun. Di KUHP sekarang cuma 9 bulan kecuali fitnah. Kalau fitnahnya itu sudah diberi kesempatan di pengadilan ya, bukan di ruangan seperti ini. Kemudian tidak bisa membuktikan tentang fitnahan itu baru kena 4 tahun. Tapi tidak di luar, tidak di atas 5 tahun. KUHP baik yang baru maupun yang lama itu jelas bahwa penahanan itu hanya bisa dilakukan untuk pidana yang di atas 5 tahun. Jadi kalau masih negara ini menganggap Roy Suryo CS itu melakukan pencemaran nama baik atau fitnah, nggak bisa ditahan. Tapi kan ada pasal-pasal lain yang juga menjeratnya. Jadi kalau pakai computer crime, jadi kan tadi kan kejahatan di ITE itu hanya ada 2. Ya. Computer crime dan computer related crime. Computer crime adalah kejahatan baru yang muncul setelah ada teknologi, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer. Dalam komputer itu ada sistem elektronik dan ada informasi elektronik. Itu dijaga karena itu bagian dari dunia digital dan ekonomi digital. Maka tidak boleh itu di sembarangan diserang, diubah-ubah atau dimanipulasi. Iya, betul. Nah, pasal yang dipakai oleh kepolisian ya yang ditersangkakan karena saya ahlinya waktu itu pasal 32. Pasal 32 itu computer crime, yaitu apa? Kejahatan terhadap komputer di mana pelaku itu mengubah-ubah informasi elektronik yang ada di dalam komputer yang dia tidak berhak mengubah-ubah itu. Dan itu memang 8 tahun. Jadi bisa ditahan. Ya, 8 tahun bisa ditahan. Yang kedua adalah computer crime yang lain adalah menyerang komputer orang yang bukan miliknya, kemudian di situ dia memanipulasi informasi elektronik yang ada di dalam komputer itu dan seolah-olah otentik. Itu penipuan itu sebenarnya. Itu 12 tahun. Dan Roy, kemudian Tifa, dulu ada si Resmond, itu kena tiga-tiganya. Kena pencemaran nama baik, kena computer crime tadi. Kalau computer crime bisa ditahan. Tapi persoalannya, pertanyaan saya yang katanya konon sudah apa itu tadi P21, komputer siapa yang diserang? Terus kemudian informasi elektronik apa yang diubah-ubah? Milik siapa? Ada nggak data alat digitalnya, informasi elektronik digitalnya dari laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa komputernya Pak Jokowi atau komputernya yang melaporkan itu diserang oleh mereka-mereka ini, kemudian informasi elektroniknya diubah-ubah. Dari yang awalnya demikian, kemudian diubah, itu ada lognya, ada jejak digitalnya, dan itu semua bisa dilihat lewat laboratorium forensik. Kalau itu tidak ada, berarti informasi elektroniknya siapa? Sepengamatan Anda itu nggak ada? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Karena apakah polisi pernah menyita laptop dan HP-nya Pak Jokowi? Dan kemudian memeriksa data-data yang ada di Pak Jokowi yang diubah-ubah oleh Roy Suryo atau Resmond kalau dulu atau Tifa? Kalau itu ada, itu berarti benar. Dia melanggar pasal 32 dan 35. Exactly. Gitu loh. Artinya, saya baru masuk nih. Boleh. Silahkan. Artinya penyidik sudah menemukan itu, Pak. Computer crime itu? Apapun yang tadi disampaikan. Saya sudah duduk. Saya sudah lihat. Saya yang- lihat BAP. Saya lihat BAP yang waktu itu saya harus menjawab. Tidak ada yang namanya alat bukti elektronik yang Lalu kemudian saya temukan kesimpulan, ini nggak ada embossnya, ini nggak ada garis merahnya di foto dan seterusnya. Itu bukan mengubah. itu bukan mengubah karena aslinya tidak berubah. Dan itu bukan sesuatu pidana. Anak-anak komunikasi, sarjana-sarjana Tapi kan komunikasi. diakui itu palsu, Prof. Gitu loh. 100%, Kalau persoalan palsu, 99, kalau dan persoalan lain-lain palsu, sebagainya. maka itu yang menjadi pidana, Prof. kalau persoalan palsu Memang bisa penelitian boleh salah, tetapi tidak boleh melanggar hukum, Prof. Setahu saya begitu. Nggak, Bukan tapi persoalan bohong. ini menarik. Kalau seandainya itu dikatakan palsu, maka bukan mengubah, tapi fitnah. Nah, fitnah itu dikatakan Iya, Prof jadi gini. di bawah 5 tahun. Gini, kalau Bung Aiman. palsu,
menurut pemahaman kami juga bisa berpendapat. Silakan. Sebentar, Ya Pak, kan? saya berkata. Sarana adalah fitnah. Iya. Tapi sarana yang digunakan adalah Undang-Undang ITE ini tadi. Enggak, di mana mengubahnya itu penting karena mengubah ini punya konsekuensi hukum yang sangat tinggi. Ini sebenarnya sudah dibahas udah lama sekali. Nggak apa-apa, karena ini ada kemudian pernyataan baru. ada cap yang tidak lewat, tidak ada emboss dan lain-lain. Tapi analisis dari aplikasi atau tools, bukan kemudian pengubahan. Kan itu menggunakan, kalau katakanlah Prof mengatakan bahwa itu kejahatan komputer. Nah emang aplikasi dijalaninya pakai apa? Tapi kan nggak ada pengubahan di sana. Menurut Prof Henry tidak ada pengubahan di sana, hanya analisis menggunakan tools. Tidak, itu terjadi perubahan. Karena dia meyakini 100%. Ini yang tampil loh, ini tidak ada emboss loh, ini begini loh. Tanpa fakta yang benar. Faktanya kan ada emboss. Itu faktanya. Oke, jadi dengan menggunakan Gitu loh. tools, lalu kemudian menjadi sesat karena ternyata berbeda dengan aslinya. Menurut Pertanyaan penyidik ke saya juga seperti itu, persis. Gimana? Seperti itu, bahwa ini pakai apa? Pakai aplikasi tertentu, pakai ELA dan sebagainya. Saya katakan itu bagian dari sebuah analisis. Menganalisis itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kejahatan. Kalau memfitnah, iya. Jadi buktikan saja fitnahnya itu benar atau tidak. Jadi menurut Anda proses ini, hukum ini hanya kena di fitnah, Hanya bukan kena mengubah. difitnah. Dan hukumannya di bawah 5 tahun. Pasal 32 nggak relevan, pasal 33 nggak relevan, pasal 28 ayat 2 juga tidak relevan. Dan yang menyatakan ini adalah orang yang pernah menjadi ketua panja undang-undang ITE. Oke, bentar Bang, saya clearin dulu. Mau dia siapapun ahlinya, saya udah kasih angle-nya. Mau disampaikan apapun sama ahlinya, kan ahli kan punya pendapat ahli lain. Kan sudah disampaikan. Jadi tadi saya sekali lagi saya hanya menghimbau, saya menghormati beliau menyampaikan informasi. Tetapi tidak bisa dengan sesumbar mengatakan saya ahli, saya tahu semua, saya yang menentukan. Nggak bisa gitulah. Ini ruang publik. Saya hanya ingin menyampaikan, tolong kita sampaikan aja yang menurut hemat kita atau pengalaman kita atau pengetahuan kita seperti apa. Tetapi tidak bisa jadi apa yang disampaikan. Tidak sampai 5 tahun harusnya tadi sebutkan juga. Iya, jadi apa yang disampaikan sama beliau kan itu pandangannya beliau. Coba kalau dianggap pandangan, cari pasal yang menyebutkan bahwa fitnah, pencemaran baik itu sanksinya di atas 5 tahun. Ya, jadi kalau kita Sudah, cari aja pasalnya. Kalau memang iya. Jadi kan sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang disampaikan beliau kan itu pandangan beliau. Ini ada Pak Ugro juga nih. Ini kan domainnya penyidik nih. Yang disampaikan sama Bapak itu kan Pak Jokowi kan adalah suatu peristiwa. Ada suatu peristiwa nih diduga mencemarkan nama baik dan memfitnah beliau dengan ada unsur-unsur menggunakan ITE. Oke. Kan gitu nih. Maka disampaikanlah pasal-pasalnya 310, 311, 32, 35 dan sebagainya, gitu kan. Yang diduga dilakukan oleh si A, si B, si C dalam penyelidikan, kan seperti itu. Jadi artinya itu kan domainnya penyidik. Kita menyampaikan ada suatu peristiwa, ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti mengenai ITE juga, ya diperiksa. Yang menentukan pasal polisi. Kita yang menentukan pasalnya. Tetapi itu kan adalah dugaan. Ini saya sekaligus memberikan informasi mengenai suatu laporan. Kenapa ini harus klarifikasi? Karena begini, jangan sampai kemudian punya persepsi bahwa ini seharusnya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, tapi kemudian karena ada penyelundupan pasal, maka karena ada penyelundupan pasal, dugaan ya, yang kemudian disampaikan, lalu ini kemudian ada permainan antara Pak Jokowi dengan penyidik, dengan penyelidik, polisi dalam hal ini, yang kemudian merugikan warga negara. Itu kan harus kita klarifikasi. Silakan. Jadi itu menurut saya halusinasi. Halusinasi? Iya. Ini kita udah bahas loh. Saya ngomong ini di sini mungkin udah beberapa kali. Saya ini berdasarkan data, fakta, dan saya ada di banyak pengadilan. Jadi gini, tidak hanya kasus ini. Jadi gini. Saya ada kasus yang namanya di Batam juga. Saya tahun 2000 bahkan sebagai ahli ya. Sebagai ahli. Oke. Karena di Surabaya, di Jogja, nggak pernah lebih dari 5 tahun. Nggak pernah lebih dari 5 tahun. Kalau sanksi kan gini, kalau tahun 2011, tahun 2008, ya waktu Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu di atas 5 tahun. Makanya yang namanya Prita Mulyasari ditahan di Tangerang. Setelah revisi. Tapi setelah revisi tahun 2016, saya yang bikin, saya ketua panjanya dari pemerintah. Tidak pernah lebih dari 5 tahun. Diturunkan menjadi 4 tahun. Tidak pernah ditahan.
tidak boleh ditahan karena Ya. KUHP-nya Dan tidak pernah ditahan, Di KUHP faktanya. itu hanya boleh ditahan kalau sanksi pidananya di atas 5 tahun. Itu namanya adalah alasan objektif. Alasan subjektifnya kalau pelakunya itu misalnya melarikan diri, ya, atau pelakunya itu misalnya Menghilangkan barang bukti. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, tapi melarikan diri misalnya begitu. Ya. Itu Kembali juga kepada sahabat saya tadi, Bung Kosi mengatakan bahwa tadi saya catat ini bukan kejahatan. Lah, kalau bukan kejahatan kenapa Rismon minta maaf? Kenapa Pak Egy minta maaf? Kenapa Pak Damai Hari minta maaf? Karena dia mengakui bahwa saya salah loh. Saya salah, disitulah pembenaran bahwa memang di situ ada unsur kejahatan, ada mens rea. Kalau nggak ada mens rea, ya tidak akan mungkin tersangka. SP3 kolektif akan terbit. Makanya kenapa SP3-nya itu personal keluar, karena sudah mengakui salahnya, minta maaf. Jadi nggak bisa ikut yang nggak mau minta maaf dan terus bercuap-cuap bahwa 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah yang sekarang akan terus diproses sampai pembuktian yang menurut Prof tadi, ya, bahwa akan melihat ijazah. Jadi gini. Beberapa argumen yang 2 minggu lalu juga di sini terjadi debat itu bahwa ini kriminalisasi katanya, ya, kriminalisasi, harusnya enggak lah. Kriminalisasi kalau tidak ada alat bukti, nggak ada mens rea, nggak ada actus reusnya, perbuatan jahatnya, cuap-cuap setiap saat, makanya itu salah satu dasar Peradi Bersatu meminta untuk ditahan, meminta. Silakan juga kalau kejaksaan nggak mau nahan, kepolisian nggak mau tahan, nggak masalah. Tetapi apa? Yang dimaksud adalah karena terus mengulang-ulang, Prof. Mengulang-ulang campaign ijazah Jokowi palsu 99%. Pak Jokowi memalsukan ijazah. Itu kan terus melakukan tuduhan yang terus berulang, bahkan ditonton oleh publik. Di situ sebenarnya signifikansinya apa yang dituntut teman-teman untuk ditahan supaya tidak mengulang-ulang perbuatan ini, sehingga publik tidak terpolarisasi. Di bawah ini kita harus jujur, di akar rumput ini terjadi polarisasi, dua pemahaman antara yang mengakui atau meyakini seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah dengan yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin memalsukan ijazah karena UGM sudah men-state itu. Diduga atau palsu? 99,9% palsu. Udah jelas palsu gimana? Clear kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ya kan, persoalan ini yang paling Nanti saya jawab dulu, nanti Mas Aiman, soal ini parah ini. Iya, nanti saya Mas Roy. di bawah. Silakan. Inilah yang kami inginkan, keadilan buat Pak Jokowi gitu loh. Kok susah banget ya nyari keadilan? Saya cuma berdiskusi seperti itu, bahwa kok susah banget ya Pak Jokowi mendapatkan keadilan. Sebenarnya saya tidak berhenti sampai di sini. Saya akan menyurat juga ke Komnas HAM. Komnas HAM? Iya, ini diskriminatif sekali. Karena Pak Jokowi menjadi korban. Iya, yang harusnya selesai, ya kan? Kok nggak selesai juga? Tahap doakan dong. Kan begitu. Selesaikan. Tapi Pak Dir, setelah membaca, dari kemarin kan Senin kita layangkan, Selasa kita layangkan, Rabu tadi, saya berjumpa dan dia menyatakan Layankan apa, sorry? Layangkan suratnya. Surat apa? Surat permohonan penahanannya. Oh, Anda memberikan kepada Pak Dir, Pak Dir, Dirkrim Polda Metro Jaya, Ya. Pak Kombesiman, bahwa kami merekomendasikan sebagai pelapor ya, Ya, betul. untuk melakukan penahanan terhadap Mas Roy. Mas Roy aja. Ya, Mas Roy CS. Oh, Roy Tapi CS, oke. kami konsen pada. Boleh nggak disebut namanya semua? Roy? Kami konsen sama Pak Roy. Boleh. Oke, nggak Kami disebutkan konsen. yang tertulis di surat itu apa aja? Mas Roy. Hanya Mas Roy aja. Ya. Oke. Kenapa kami memberikan Oke. itu? Karena apa? Sudah 2 kali. Anda punya kopinya nggak suratnya? Ada. Boleh nggak dibacain? Tayangkan, ayo Oh, kalau berani. nanti. Saya tidak melayangkan itu. Nggak Ya kan, dibacakan nggak punya legal intinya standing, boleh nggak? saya- Dibacakan saya- intinya boleh. terlalu lama. Nanti saya Kan di situ pasti ada. sebutkan. Saya ingin kemudian pemirsa juga Ya. mendengarkan, Dia kemudian selaku juga apa? bisa mengargumentasikan apa alasan penahanan itu. Itu Dan yang dia pertama. selaku apa? Jadi alasannya itu ada 3 aja. Boleh dibacakan kalau nggak keberatan. Oke. Kalau memang tapi ada alamatnya ya, nggak apa. Kalau sana dikirimkan boleh. Gak usah Mas Emen, saya bacakan aja. Bacakan, oke, silakan. Nggak berani dia. Bukan Saya- nggak saya berani, ini hak saya. Bukan. Saya nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya hak saya kan. Enggak, Iya, sebelum dibacakan, Jangan dipaksain. dia legal standingnya apa? Jangan Nggak apa, dipaksain. Orang ini nggak nanti punya kita legal bahas. standing, Mas. Nggak Sama punya. sekali, nggak punya. Sebagai pelapor, Pelapor siapa? Jokowi. Ada legal standing. Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi. Yang punya surat kuasa khusus itu Prof Firmanto.
Orang ini nggak ada. Dia legal standing, katanya lawyernya Lecumanan. Lecumanan saja sekarang terbongkar. Lecumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lecumanan itu adalah Peradi Bersatu, organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya peranaan, punya perasaan? Nggak ada. Dan itu sudah kita laporkan. Laporan kami juga diterima terhadap Lecumanan. Maksudnya Peradi Bersatu perasaan gimana maksudnya? Gini, jadi dia tidak pernah menjadi kuasa hukum resminya Pak Jokowi. Benar, Prof? Ya, tuh. Kuasa hukumnya Pak Jokowi resmi, Prof Firmanto, kemudian Pak Yaakob Hasibuan, kemudian Pak Rifai, satunya lagi Pak Audrey atau siapa itu yang resmi. Yang lain ini comberan aja, kanan kiri aja, ya. Tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan, ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya Cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada Cebong dan Kampret ya. Ya Cebong-Cebong itu bukan hanya secara dunia maya. Dunia nyata pun ada Cebong-Cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih Mas? Kesugihan. Memang ya, Roy ini memang benar-benar bego. Yang dia tunjukkan itu foto ambilan di Google Bapak Jokowi memberi makan di kolam cebong. Apa hubungannya ya dengan pembuktian ijazah yang dia tuduhkan terhadap ijazah Bapak Jokowi yang katanya palsu? Ini apa hubungannya ya? Itu loh, itu sebenarnya bukan alat bukti untuk pembuktian mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Jadi apa hubungannya ya Roy bego ini? Masalah laporan Bapak Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah, terus berlanjut ke proses hukum, terus sudah mau P21, apa hubungannya dengan peliharaan orang ya? Bego gitu loh. Hubungannya apa itu loh? Masa foto itu mau dijadikan alat bukti nanti di persidangan? Ini buktinya ijazah Bapak Jokowi palsu. Nah nyambung Roy ini semakin semakin bego loh, semakin nampak paniknya itu loh. Terus dikatakannya memelihara cebong itu katanya pesugihan. Apa hubungannya? Nggak, jadi pertanyaannya ini kan mau P21 sudah nih, mau persidangan. Terus kan yang dikejar ibarat dikejar oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi, silahkan nanti di persidangan silahkan tampilkan bukti-bukti di mana yang bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Malah menunjukkan foto ambilan di Google yang Bapak Jokowi jongkok memberi makan cebong gitu loh. Apa hubungannya itu dengan pembuktian ijazah Bapak Jokowi? Bego. Itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.